4 orang terduga pelaku pemukulan yang terekam dalam video intimidasi dan penganiayaan remaja di bawah umur diamankan petugas Polres Jakarta Timur. Sementara itu pemirsa, korban dan keluarganya telah dievakuasi tim Jatarnas Polda Metro Jaya untuk mendapatkan pengamanan ekstra agar terhindar dari ancaman lanjutan. Seorang remaja berusia 15 tahun warga Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur menjadi korban tindakan persekusi akibat tulisan yang ia unggah ke media sosial dinilai menghina salah seorang ulama. Video saat ia dan keluarganya diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai viral di media sosial. Hingga Jumat pagi 4 orang terduga pelaku intimidasi yang ada dalam video tersebut telah ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Jakarta Timur. Pihak kepolisian menyatakan motif para pelaku melakukan tindakan persekusi didasari oleh fanatisme terhadap tokoh yang dikaguminya. Hingga kini kepolisian masih melakukan penjagaan di pos RW yang menjadi lokasi kejadian. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Hendy F. Kurniawan mengatakan, saat kejadian korban yang tengah tidur didatangi sekelompok orang yang mengaku berasal dari sebuah ormas dan langsung membawa korban ke pos RW. Di tempat inilah intimidasi dan penganiayaan terjadi oleh lebih dari 10 orang. Dari video kita analisa ada lebih dari 10 orang, termasuk dari pengakuan tadi ada juga yang berjaga-jaga di luar kantor. Itu juga nanti akan kita pelajari siapa dan peran masing-masing dari terduga pelaku. Berarti saat kejadian itu korban seorang diri itu, Pak? Pada saat kejadian hari Minggu jam 12 malam, korban sedang tidur digedor-gedor oleh beberapa orang yang mengaku dari FPI, kemudian memaksa mengajak mereka untuk ke kantor RW 3 di Kelurahan Cipinang Muara. Sementara itu untuk mendapatkan pengamanan ekstra agar terhindar dari ancaman lanjutan, kami sore tim Jatanras Polda Metro Jaya mendatangi rumah kontrakan keluarga korban untuk mengevakuasi korban beserta keluarganya. Polisi juga telah meminta keterangan pada sejumlah saksi terkait video tersebut guna proses penyelidikan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku persekusi. Ia juga meminta jajarannya tidak takut memproses secara hukum. Tidak boleh bermain hakim sendiri. Ya. Kalau ada apa-apa silakan proses laporkan kepada kepolisian. Tapi tidak boleh dilakukan upaya-upaya sendiri yang melakukan pelanggaran hukum. Dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, kalau ada yang melakukan upaya itu jangan takut. Saya akan backup tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Persekusi adalah perburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti atau dipersusah. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa Dr. Viera Lovita asal Sumatera Barat. Menurut Viera, sejumlah oknum yang diduga ormas memviralkan statusnya dan menambahkan komentar dengan kalimat provokatif. Saat ini, Viera memilih meninggalkan kampung halamannya karena terus diintimidasi sekelompok orang. Tim Liputan Metro TV. Persekusi atau perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau golongan tertentu oleh sekelompok orang telah menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat di tanah air. Lantas bagaimanakah Mabes Polri merespon kekhawatiran tersebut? Apa yang saat ini dan akan dilakukan untuk mengakhiri persekusi yang meresahkan masyarakat? Kita langsung saja bertanya kepada juru bicara Mabes Polri, Kombes Pol Slamet Pribadi. Selamat siang Pak Slamet. Ya, selamat siang. Ya. Ini sangat meresahkan masyarakat. Sudah tercatat sejak awal tahun ini banyak sekali orang yang melapor karena menjadi target atau korban dari intimidasi ataupun tindakan kesewenang-wenangan yang kita bilang sebagai persekusi. Lantas apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk hal ini? Polisi banyak hal yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran kepolisian, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, perlindungan, kemudian penegakan hukum kepada masyarakat, kepada seluruh lapisan tanpa kecuali. Perbuatan main hakim sendiri dari sisi hukum positif di Indonesia itu tidak diizinkan. Itu sudah salah ya menurut hukum sudah salah sama sekali, tidak boleh. Siapapun secara individual maupun komunal, sendiri maupun bersama-sama, itu tidak boleh. Jadi polisi dalam hal ini tidak harus menunggu laporan. Saya lihat Polda Metro cukup reaktif dan itu bagus, cepat. Dan kita tidak perlu menunggu laporan. Jadi bisa ada laporan, bisa langsung proaktif untuk menjemput
Karena ini deliknya delik biasa, bukan delik aduan ya Pak ya? Iya, jadi memang delik biasa, ya. betul. Jadi memang kalau misalnya sudah diketahui oleh pihak kepolisian atau diadukan oleh masyarakat, secara cepat pihak kepolisian akan merespon gitu ya Pak ya? Itu kewajiban petugas negara sebagai tanda negara hadir di dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oke, dan sejauh ini sebanyak apa Pak yang sudah dilaporkan? Karena yang dilaporkan angkanya pasti banyak, tetapi yang tidak dilaporkan juga banyak karena ada tekanan dari masyarakat yang mungkin takut untuk melaporkannya. Iya, saya mendengar dari KPAI dan saya sudah komunikasi dengan KPAI, ada sekitar 50 kasus lebih kurang. Tapi dalam kurun waktu berapa lama 50 kasus? Kita tidak punya data yang valid soal ini, tetapi saya melihat mungkin lebih dari ini karena memang barangkali ada adik-adik kita yang takut melapor. Betul. Lebih baik mendelete daripada melapor, karena kalau melapor akan menjadi objek sasaran mereka juga, mungkin lebih dari itu mungkin. Jadi tapi yang jelas fenomena gunung es sebenarnya ya. Ya, tapi yang jelas kepolisian negara Republik Indonesia tidak akan diam. Kapolri sudah perintah tegas kepada jajaran bahwa main hakim sendiri di Indonesia itu tidak boleh. Dan akan ditindak secara tegas dan juga cepat ya? Ya, betul. Ya. Akar permasalahannya seperti apa Pak sebenarnya? Karena maraknya ini baru akhir-akhir ini, sejak awal tahun ini sudah banyak laporan, mulai banyak laporan. Apa yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya? Ya, ini kan sedang euforia bermain internet, kemudian euforia kebebasan, kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi melalui dunia internet, dunia maya. Kita tahu, kita ibaratkan bahwa dunia maya ini ibarat hutan. Jadi tidak ada etika di situ, tidak ada aturan, tidak ada batas, tidak ada koridor, bahkan tidak ada sekolahnya di situ. Sehingga apapun yang kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, kalau tidak bijak akan kecemplung. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan internet, tidak bijak menggunakan internet, kita akan kecemplung. Ya. Nah, gerakan atau tindakan main hakim sendiri ini Pak yang dipermasalahkan, yang terjadi belakangan ini apa? Kenapa Pak akhir-akhir ini marak sekali? Iya, ini adalah gerakan yang terakhir ini cukup masif dan viral Bapak, karena orang-orang menerima di video. Ya, barangkali memang merasa tersentuh, merasa terganggu, tapi solusinya kurang pas. Nah, saatnya kan merasa terganggu, kita kan ada saluran hukum, ada saluran aspirasi, sehingga ada legitimasi hukum dan ada legitimasi sosial. Laporkan ke petugas-petugas yang berwenang, dalam hal itu ke kepolisian mungkin itu. Kalau misalnya dikatakan bahwa orang-orang ini memilih main hakim sendiri karena adanya rasa distrust, tidak percaya kepada aparat kepolisian akan menindak orang-orang yang meresahkan mereka. Bagaimana pendapat dari pihak polisi? Sebaiknya percaya pada polisi. Karena negara dimanapun di seluruh dunia, polisi itu dibenci, tapi dicintai. Kenapa dibenci? Polisi itu berkaitan dengan hak seseorang, berkaitan dengan kebebasan seseorang yang kemudian demi undang-undang atas perintah jabatan seseorang itu dikekang kebebasannya, tapi atas perintah undang-undang. Barangkali pada persoalan itu polisi sebagai pengganggu utama tidak disukai, dan itu resiko bagi petugas kepolisian kalau tidak disukai. Tapi seluruh petugas kepolisian komitmen masih tinggi, kewajiban harus dilaksanakan ketika ada gangguan Kamtibmas. Ini kita semua bisa pegang komitmennya ya Pak ya? Harus. Cepat, tepat. Jadi kalau ada laporan langsung ditindak. Kita tidak harus melewati birokrasi, kita harus menunggu lama, dan ada tekanan-tekanan dari masyarakat mungkin yang mengintimidasi bahwa jangan dilaporkan. Itu yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat takut melapor. Apa yang Bapak ingin katakan kepada masyarakat yang takut melapor akan hal ini? Iya, melapor itu ada melapor dengan cara-cara yang terbuka, ada melapor dengan cara-cara yang tertutup. Terbuka langsung datang kepada kepolisian untuk membuat laporan, kemudian secara formal melaporkan, dan kemudian mendapatkan tanda bukti lapor. Mungkin melapor yang informal itu melalui jalur-jalur yang dia kenal, supaya apa? Gerakan dia tertutup dan kepolisian bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada dia, tetapi hukum tetap tersalurkan. Jadi tidak perlu takut untuk melapor. Jadi intinya pihak polisian secara tanggap, responsif, cepat juga akan menangani kasus-kasus ini, dan berharap juga laporan-laporan yang ada pihak-pihak yang terintimidasi ini bisa semakin banyak terlaporkan ya Pak ya? Ya, polisi sudah diberikan SOP untuk menerima laporan, baik formal maupun informal, kemudian bagaimana cara bertindaknya sudah ada urutan-urutannya semua.
Jadi dilaporkan kalau ada intimidasi atau persekusi yang ini terjadi di masyarakat. Sebaiknya ya? lapor ke terdekat. Kalau tidak berani, lewat RT, lewat Pak Lurah. Pak Lurah yang lapor. Nah, gitu. Jadi polisi akan menindak cepat ya Pak. Kita tunggu Bapak, semoga ke depannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi meresahkan masyarakat. Terima kasih Bapak atas informasi siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, berbagai persiapan dilaksanakan. Partai Amanat Nasional Amin Rais menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pukul 10 pagi tadi. Konferensi pers digelar untuk menanggapi pernyataan jaksa KPK yang menyebut Amin Rais menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan. Dan pemirsa, Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya. Ya Eva, bisa ceritakan apa saja yang kali ini disampaikan oleh Amin Rais dalam konferensi pers? Ajeng, ada beberapa hal yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga merupakan mantan Ketua MPR dalam konferensi pers yang berlangsung sangat singkat di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, hanya kurang lebih tidak sampai 10 menit. Dalam konferensi pers ini Amin Rais menyatakan mengakui pernah menerima aliran uang dari mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir. Tadi dalam konferensi persnya Amin Rais menyatakan bahwa uang yang ia terima dari Sutrisno Bachir ini dalam jangka waktu atau rentang waktu Januari hingga Agustus di tahun 2007 yang lalu. Namun ia menjelaskan bahwa uang yang diterima dari Sutrisno Bachir merupakan uang bantuan operasional untuk bantuan kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial yang dilakukan oleh Amin Rais. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Sutrisno Bachir sudah berlangsung lama sehingga ia menyatakan bahwa pemberian bantuan dalam bentuk uang dari Sutrisno Bachir merupakan hal yang wajar. Selengkapnya kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Amin Rais berikut ini. Nah, Mas Rais adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Sutrisno Bachir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Rais selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Mas Rais adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Rais, saya tidak tahu. Tentu Mas Rais lebih tahu. Ya. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu Ketua MPR. Namun rupanya bantuan Sutrisno Bachir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Karena itu pada Senin mendatang saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan duduk persoalan. Menyatakan bahwa ia akan segera bertemu dengan Ketua KPK. Ya, Amin Rais akan bertemu dengan Ketua KPK. Ia sempat menyatakan hal ini, namun apakah pertemuan tersebut jadi digelar, Eva? Ya, Ajeng, tadi dalam konferensi persnya Amin Rais juga menyatakan bahwa ia akan segera mendatangi KPK untuk bertemu dengan Ketua KPK Agus Raharjo. Tepatnya pertemuan ini akan dilakukan pada Senin mendatang atau pada tanggal 5 Juni sebelum ia berangkat umroh pada tanggal 8 Juni. Amin menjelaskan akan menjelaskan kasus ini kepada pimpinan KPK terkait dengan penerimaan uang yang ia terima dari Sutrisno Bachir. Kemudian ia juga menyatakan akan
mengungkap 2 nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Nah, sebelumnya nama Amin Rais ini disebut dalam persidangan pembacaan tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tepatnya pada Rabu lalu, dan disebutkan oleh jaksa KPK bahwa Amin Rais menerima aliran dana sebesar 600 juta rupiah yang dibagi dalam 6 kali transfer atau pengiriman uang. Dan disebutkan juga dalam fakta persidangan yang terungkap dalam sidang mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bahwa Siti Fadilah Supari ini menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Indofarma sebagai penyedia barang dan jasa dalam kasus tersebut, dan diduga ini menerima atau mengirimkan aliran dana ke Sutrisno Bachir Foundation. Ajeng, demikian kembali ke Anda di studio. Ya, Eva Wono, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.